Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muklis Adi Putra dengan NIM 0546286944, yaitu salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dengan program studi Sistem Informasi dengan program studi Sistem Informasi yang mana maksud dan tujuan video saya kali ini yaitu untuk penyerahan tugas 2 dengan mata kuliah program pemrograman berbasis desktop. Baik, mungkin langsung saja saya menuju ke soal yang mana diminta pada kali ini mahasiswa mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Lalu setelah itu mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Lalu yang ketiga mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else if, switch case, nested if. Setelah itu mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, dan do while. Yang mana pada soal atau tugas kali ini diminta membuat sebuah aplikasi sederhana sebuah restoran. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yang mana yang pertama input menu restoran, yaitu program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Datanya dapat dibuat atau disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori makanan dan minuman. Setelah itu dilakukan pemesanan, yang mana pada aplikasi mampu memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditentukan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Setelah itu, aplikasi mampu menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan termasuk dalam total biaya keseluruhan ditambahkan dengan pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, berdasarkan juga menawarkan diskon atau penawaran khusus, yaitu diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Yang kedua, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Selanjutnya, aplikasi mampu untuk mencetak surat pesanan. Program harus dapat mencetak surat pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pelayanannya. Jika ada diskon dan harga setelah diskon, penawaran, tampilkan informasinya ke dalam slip pembayaran. Setelah itu, aplikasi diminta untuk dapat menambahkan manajemen menu aplikasi, yang mana memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan, pemesan, dan untuk pengelolaan menu atau staff restoran, yang mana aplikasi mampu menambahkan, mengubah, dan menghapus menu restoran. Selain itu, navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya pada saat mengubah nama peserta. Jika memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut sebelum dieksekusi, terdapat informasi terlebih dahulu kayak menutur jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus. Pemilik restoran dapat menginput ya. Kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Baik, mungkin langsung saja ke codingannya. Di sini saya buat codingannya. Mungkin sedikit saya jelaskan. Yang pertama mungkin di sini digunakan import Java util.scanner, yaitu untuk membaca sebagai pembaca masukan seperti keyboard dan mouse. Lalu digunakan import java.text, yaitu untuk memformat angka, menambahkan pemisah. Lalu setelah itu mengimport desimal format simbol, yaitu bisa mengatur simbol pemisah ribuan dan desimal. Lalu dibuat sebuah kelas menu dengan variabel menu untuk merepresentasikan satu item menu restoran. Lalu selanjutnya pada baris ke-8 dibuat sebuah tipe data bertipe data string dengan variabel nama. Setelah itu tipe data integer dan tipe data string untuk variabel harga, bertipe data integer, variabel string untuk tipe data kategori, yaitu tipe data string yang mana tipe data sebuah karakter atau huruf, sebuah atau beberapa karakter atau huruf. Yang untuk tipe integer itu berupa angka.
Begitu pula dengan kategori bertipe data, bertipe karakter atau huruf. Setelah itu pada baris ke-12 dibikin sebuah objek dengan parameter nama eh, untuk menampung data yang di atas tadi. Setelah itu dibuat sebuah kelas dengan variabel item pesanan. Setelah itu pada baris ke 23 dibuat sebuah objek item pemesanan berupa konstruktor. Setelah itu pada baris ke-24 diisi field menu dengan objek menu yang diterima. Pada baris 25 begitu juga dengan field jumlah dengan angka yang diterima. Baris ke-26 untuk menutup konstruktor item pemesanan. Setelah itu pada baris ke-28 didefinisikan sebuah metode untuk menghitung total harga item ini, yang mana harga menu dikali jumlah. Pada baris ke-33 dideklarasikan sebuah kelas main berisi titik masuk main serta semua metode pendukung. Pada baris ke-36 hingga 39 didefinisikan sebuah konstanta yang mana yang di atas ini kapasitas maksimal array dalam daftar menu. Setelah itu kapasitas array keranjang pesanan, lalu service biaya pelayanan, setelah itu pajaknya. Setelah itu pada baris ke-41 dibuat sebuah array untuk menyimpan objek menu. Lalu setelah itu pada baris ke-50 dibuat sebuah desimal format simbol dengan pemisah ribuan dan desimal. Misalkan membentuk 1000 itu kan ada titik setelah angka 1, atau 10.000 ada titik setelah angka 10. Lalu pada baris ke 59 dari baris 60 mengisi array daftar menu yang tadi. Di sini saya buat menunya nasi ayam pop, nasi ayam gulai, nasi rendang, nasi kalio, nasi ST, dan jus alpukat. Lalu untuk tambahan menu yang sebelumnya pada sedikit saya singgung pada tugas pertama, karena ditambahkan dua tambahan pada kategori makanan dan minuman. Lalu setelah itu pada baris ke-81 ditambahkan satu menu array jika kategori makanan penuh beritahu dan dibatalkan, dan jika kategorinya valid beritahu dan batalkan. Setelah itu jika lolos simpan di jumlah menu lalu increment jumlah menu. Lalu mungkin pada di sini untuk pemesanan pelanggan, yaitu bersihkan keranjang bila awal pemesanan. Setelah itu
ditampilkan pemesanan pada awalnya untuk itu ketikkan nomor yang ingin dipesan dan ketik selesai untuk mengakhiri. Lalu di sini diberikan sebuah metode untuk menghitung promo dan diskon, digunakan fungsi if, pengulangan if dan for, yang mana bila jumlah keranjang itu jumlah event keranjang i dimulai dari 0, lalu i kurang dari hingga jumlah event keranjang dilakukan pertambahan sebanyak 1. Begitu juga dengan letak stroke mungkin itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Mungkin bisa langsung saja kita coba menu pelanggan untuk pemesanan, ditambahkan misalkan makanan di sini dipesan tiket lado mudo seharga 45.000 satu porsinya. Kita pesan sebanyak misalkan 5 porsi untuk lalu dilakukan pengulangan lagi jika ingin menambahkan menu peminuman atau ingin menambah misalnya makanan lagi. Kemudian di sini saya coba untuk menambahkan menu minuman saja 10 teh telur mungkin sebanyak 3 porsi. Selesai untuk menyelesaikan pemesanan. Di sini bisa otomatis dihitung langsung. Tiket lado mudo sebanyak 45.000 dikali 5 porsi 225.000. Lalu teh telur sebanyak 20.000 tambah 60.000 totalnya 250.000 ditambah promo beli 1 gratis minuman, gratis teh telur. Selain itu diskon 10% karena pesanan diskon 10% jika total biaya keseluruhan pemesanan lebih dari 100.000. Selain itu dikenakan pajak layanan sebesar 10%. 23 dikenakan pajak selain itu biaya layanan sebesar 20.000. Mungkin kita coba untuk menu pengelolaan. Di sini ada untuk daftar menu, tambahkan menu baru, ubah harga menu, dan hapus menu. Mungkin dicoba untuk daftar menu dulu. Ini sesuai ya, seperti yang tadi. Itu mungkin bisa kita tambah menu baru. Kita tambah menu barunya misalkan air mineral. Harga mungkin kita tetapkan sebagai harganya 5.000. Kategori minuman. Iya. Ini berhasil ditambahkan 2. Ini kita lihat lagi kembali di daftar menu. Di sini sudah berhasil ditambahkan untuk air mineral kategori minuman seharga 5.000. Kita coba untuk menu admin atau menu staff atau menu pengelolaan. Kita coba untuk habis menu. Mungkin kita barangkali kita ingin coba untuk menghapus nomor daftar menu yang nomor 11 ya, atau menu yang sudah kita buat tadi. Lalu kita coba lihat kembali untuk daftar menunya. Oke, ini berhasil. Setelah kita hapus menu yang tadi, ini kita coba lagi untuk menambahkan menu baru. Kita tambahkan menu misalkan susu dingin. Maaf. Angkanya misalkan harganya 7.000. Tidak apa-apa ya, saya sedikit typo tadi. Kategorinya mungkin kita asal-asalan coba. Tidak ada. Kategorinya tidak valid ya, ini sesuai tadi ya. Ini berarti program berjalan semestinya ya. Tambahkan minuman. Informasi ya. Ini berhasil kita tambahkan? Tidak, atau mungkin kita barangkali kita asal-asalan kita buat
IJASD. Oke, kita lihat daftar menunya. Jadi susu dingin sudah berhasil ditambahkan ya. Kita coba, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah dalam pengucapan, dengan kerendahan hati saya memohon maaf. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.